Shalom teman-teman, sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, mari kita memulai penyembahan kita pada hari ini. Kita persiapkan hati kita memuji dan menyembah nama Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tahu Bapak, kami tahu Tuhan selalu bersama. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Oh, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan,
sekarang Tuhan kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengar sebagian dari firman-Mu. Bantu kami Tuhan supaya apapun yang kami dengar, apapun yang kami baca, supaya itu menjadi rema untuk hidup kami. Dan kami memuji Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap mendengar sebagian dari firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Dan saat ini kami menginginkan dan merindukan Engkau berbicara kepada setiap kami. Tuntunlah hidup kami, ajarlah kami, sehingga kami hidup sesuai, seturut dengan apa yang Kau inginkan. Satu kerinduan di hidup kami mau semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin indah dan layak disebut sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, bentuklah hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom rekan-rekan generasi muda, secara khusus untuk teman-teman Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan perlindungan Tuhan tetap ada menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Saat ini kita akan menerima kebaikan Tuhan melalui firman-Nya yang bertema menyala-nyala dengan kuasa Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa janji Bapa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5 digenapi dengan turunnya Roh Kudus ke atas semua umat manusia, dimulai daripada peristiwa di loteng atas Yerusalem, dan Roh Kudus terus memenuhi hidup manusia bahkan sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara, tentu saja turunnya Allah Roh Kudus yang adalah Roh Bapa itu dengan maksud dan tujuan, dengan sebuah tujuan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Bapa inginkan dengan turunnya Roh Kudus ke atas hidup orang percaya. Hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, ada 3 kebenaran yang menjadi maksud atau tujuan daripada Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya, memenuhi kehidupan generasi muda, yaitu kita semua yang ada pada saat ini. Adapun yang pertama, kuasa Roh Kudus yang menyala-nyala bertujuan untuk mengubah hidup kita. Ya, mengubah hidup kita. Pada masa muda kita, Tuhan rindu untuk mengubah hidup kita dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang yang bercacat menjadi orang yang layak, bahkan menjadi orang-orang kudusnya Allah berikutnya. Haleluya. Dan ini artinya kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana Allah mengubah hidup seorang manusia. Tentu saja ini bukan dengan sebuah bim salah bim, dengan sebuah hal yang instan,
seperti membalikan telapak tangan. Mengubah hidup manusia membutuhkan yang namanya proses. Nah, proses ini dimulai daripada pembaharuan budi kita. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Jadi perubahan itu dimulai daripada perubahan pola pikir dalam hidup seorang manusia. Nah, ada dua indera yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam khotbah hari ini, dua indera ini yang akan membentuk atau yang membentuk pola pikir kita. Yaitu apa? Yaitu mata dan telinga. Jadi ini adalah dua jendela, dua pintu masuk yang akan membentuk pola pikir seorang manusia. Tuhan Yesus berkata bahwa jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Sebaliknya, jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus menuliskan sebuah ayat yang berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara-saudara, ini bukanlah sebuah kebetulan ayat-ayat ini. Tapi ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa mata itu begitu penting, telinga itu begitu penting. Sebab ini akan membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu kita harus melihat, mendengar yang baik, yang terang, yang benar. Kita hindari melihat yang gelap, yang tidak baik, mendengar yang tidak berkenan. Saya memiliki seekor anjing, ya. Anjing saya ini bernama Bubble. Nah, saya melihat anjing ini atau doggy ini, dia kalau mau makan, dia akan mencium dulu. Apakah ini makanan yang baik baginya atau tidak? Ya. Saudara, kita pun memiliki sebuah nilai yang sama. Kita harus memfilter apa yang kita lihat hari ini. Setiap hari, ya, apa yang kita lihat dan kita dengar harus kita filter. Melihat yang tidak berkenan itu harus kita jauhkan. Kita harus hindari dan kita mulai memasukkan hal-hal yang baik. Coba kita melihat hidup kita. Setiap hari kita menonton televisi. Atau sekarang zamannya kita menonton melalui tayangan YouTube dan media sosial. Apa yang kita lihat setiap hari? Bagaimana histori di YouTube kita? Apakah kita sudah melihat yang baik dan benar? Hari demi hari kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Begitu juga dengan mendengar. Setiap hari kita harus benar-benar memfilter apa yang kita dengar, teman-teman. Ya. Berita-berita hoaks, berita-berita negatif, berita-berita buruk, itu harus kita jauhi dan kita tidak masukkan ke dalam pendengaran kita. Sebaliknya hal yang baiklah, yang benar, yang berisi kebenaran dan membangun yang kita masukkan melalui telinga dan mata kita. Dan perubahan itu tidak berhenti di dalam pikiran kita. Saudara, Allah dalam firman-Nya berkata bahwa
ada hati nurani seseorang. Nah, dari pikiran ini akan masuk membentuk hati nurani seorang manusia. Apakah hati nurani? Hati nurani itu adalah manusia sesungguhnya, yaitu saya dan saudara sesungguhnya. Ini adalah, hati nurani adalah pusat dari kehidupan seorang manusia. Dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus disebut dengan manusia batinia. Dan ketika kita memasukkan melalui mata dan telinga yang baik dan membentuk pola pikir, dan pola pikir itu akan menjadi hati nurani. Dan itulah perubahan yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dia akan mengubah hati nurani kita. Kita akan sepikiran, seperasaan, sekehendak dengan Yesus Kristus. Hari demi hari kita harus menyerupai gambaran anaknya. Dan ini adalah perubahan yang indah yang Tuhan kerjakan. Allah Roh Kudus yang menyala-nyala itu akan mengubah hati nurani kita, sehingga apa yang keluar dari hati kita adalah hal yang benar, hal yang indah, dan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kuasa Roh Kudus yang menyala-nyala itu diberikan dengan sebuah tujuan untuk memberikan pertumbuhan. Kita tahu bahwa perubahan itu adalah proses yang panjang dan seumur hidup kita. Kolose 1 ayat yang ke-10 berbunyi demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saat ini kita berada dalam situasi di mana kita tidak bisa beribadah di gereja. Bahkan berkumpul secara komunitas di rumah juga kita tidak bisa melakukannya untuk beberapa saat. Karena kita menuruti apa yang pemerintah anjurkan agar kita bisa menghentikan proses penyebaran daripada virus corona ini. Dan apakah hal ini menyebabkan iman kita tidak bertumbuh, saudara? Perhatikan, pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani itu datangnya ketika kita melekat kepada pokok, yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkata, ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah banyak. Bukan berarti gereja menjadi tidak penting, komunitas menjadi tidak penting. Karena masa-masa seperti ini kita tidak bisa melakukannya. Tentu saja gereja itu begitu penting. Kita berkomunitas, saling membangun iman, itu juga hal yang penting. Tapi kalau kita tidak bisa melakukannya seperti saat ini, bukan berarti iman kita menjadi stagnan, menjadi tidak bertumbuh. Ingatlah, pertumbuhan itu datang dari Tuhan Yesus ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan sudah berkata bahwa suatu hari akan datang saatnya bahwa kamu, hai perempuan, dalam Yohanes 4, tidak akan menyembah di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi melalui ayat ini kita mendapatkan hal yang berharga, yaitu apa? Menyembah Bapa itu bukan hanya terbatas di dalam gedung gereja. Dan sesungguhnya gereja yang sebenarnya adalah tubuh kita atau hidup kita. Dan ibadah yang sesungguhnya bukan hanya dalam pertemuan-pertemuan di gereja atau di sebuah rumah di mana ada kelompok-kelompok sel yang dijadikan. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah keseharian hidup kita. Jadi sesungguhnya saat ini adalah saat yang produktif untuk kita bertumbuh. Sebab kita tidak mengenal masa-masa di mana tidak ada pertumbuhan rohani. Allah itu bisa ditemui dimanapun. Di rumah kita, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi walau kita ada di rumah saat ini, mari terus melekat kepada pokok anggur itu. Terus memiliki kerohanian yang haus dan lapar. Terus intim dengan Tuhan. Mari kita terus setia. Setia apa? Setia berdoa. Setia membaca Alkitab. Dan saya percaya ketika kita datang dan melekat kepada Tuhan, maka kuasa Roh Kudus yang menyala-nyala itu akan memberikan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Dan ketika masa ini berakhir, kita bisa kembali lagi beribadah bersama, dan juga kita terus melekat kepada Tuhan di setiap hari hidup kita. Yang ketiga, teman-teman, tujuan daripada Allah Roh Kudus turun dengan kuasa yang menyala-nyala itu bertujuan untuk menjadikan kita menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat ke-8 berbunyi, tetapi kamu, siapa? Ya, kamu, yaitu saudara, teman-teman, dan saya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Allah Roh Kudus memenuhi hidup manusia bukan hanya menjadikan kita atau membaptis kita dengan bahasa roh. Walau ini adalah pengalaman yang begitu penting, berharga, dan harus terjadi dalam hidup orang percaya. Saya bersyukur Tuhan memberikan anugerah. Allah Roh Kudus memenuhi saya dan membaptis saya dengan bahasa yang baru. Ternyata turunnya Roh Kudus bukan hanya di loteng atas Yerusalem. Roh Kudus terus mengalir, memenuhi, membaptis orang percaya. Dan gereja kita percaya bahwa tanda orang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa yang baru. Tetapi pekerjaan Allah Roh Kudus tidak berhenti sampai kita berbahasa roh. Allah Roh Kudus terus memenuhi dan berkarya dalam hidup kita dengan sebuah tujuan. Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksiku mulai daripada Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau pakai kita, saudara.
Tuhan mau bekerja bersama dengan manusia untuk menjadikan kita menjadi alatnya, menjadi saksinya. Ini adalah hal yang indah, bisa dipakai oleh Allah selama kita ada di dunia ini. Dan Allah Roh Kudus memenuhi dengan kuasa yang menyala-nyala, membuat kita menjadi saksinya. Saudara, Allah Roh Kudus, salah satu atau lambang daripada Allah Roh Kudus adalah api yang menyala. Dan juga Allah Roh Kudus digambarkan dengan seperti angin yang keras. Ini menandakan bahwa ada satu hal yang aktif ketika Roh Kudus turun terhadap orang percaya. Jadi kita ini tidak diam ketika Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Pasti kita akan menjadi aktif, bergerak dan menyala-nyala dengan kuasanya. Aktif dan bergerak untuk apa? Menyala-nyala untuk apa? Yaitu untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, mulailah menjadi saksi bagi oikos. Apa itu oikos? Oikos itu adalah rumah tangga, yaitu orang yang terdekat di hidup kita. Kita mungkin tidak seperti beberapa hamba Tuhan yang pergi ke pulau-pulau, pergi ke satu tempat yang belum ada orang percaya di situ. Kita tidak punya kesempatan dan waktu seperti mereka. Bukan berarti kita tidak menjadi saksi Tuhan. Justru menjadi saksi Tuhan dimulai di oikos kita, di rumah tangga kita. Siapa orang-orang terdekat kita yang belum percaya kepada Tuhan? Siapa? Mungkinkah itu orang tua? Mungkinkah itu kakak atau adik kita? Mulailah pergi ke mereka. Berdoalah meminta Roh Kudus turun dan membuat kita terbakar, sehingga kita punya belas kasihan untuk memberitakan mengenai Yesus kepada orang-orang terdekat kita. Saudara, saya punya pengalaman yang indah bahwa ketika pergi kepada keluarga yang belum mengenal Tuhan, awalnya ada keraguan di hati, apakah mereka bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, yang membuat mereka percaya kepada Tuhan adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Tugas kita adalah pergi ke mereka, jadi saksi bagi hidup mereka. Dan saya percaya pengalaman yang indah, ada keluarga yang akhirnya percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tadinya tidak ke gereja, sahabat keluarga yang tidak ke gereja, akhirnya hari ini mau ke gereja dan mau mengenal Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus yang sama juga turun ke atas hidup kita, orang-orang percaya, anak-anak muda. Dan kuasa itu menjadikan kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Mulailah dari oikos kita, dari orang terdekat di hidup kita. Puji Tuhan. Mari hari ini kita berdoa dan kita minta Tuhan memenuhi kita dengan kuasa-Nya yang menyala-nyala. Ya Tuhan, kami bersyukur buat Allah Roh Kudus yang diberikan kepada kami orang percaya. Kami bersyukur Allah Roh Kudus diutus oleh Engkau ya Bapa untuk menyertai kehidupan kami. Mari Roh Kudus, teruslah penuhi hati kami, teruslah penuhi hidup kami dengan kuasa-Mu yang menyala-nyala.
Dan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan terus mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi seperti gambaran daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami akan terus bertumbuh hari demi hari. Kami akan terus bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Dan kami diberikan anugerah dan kesempatan kami bisa menjadi saksi-Mu, dipakai oleh Allah. Teruslah jadikan hidup kami menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, secara khusus untuk orang-orang terdekat kami. Terima kasih ya Roh Kudus, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai kita bertemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.